kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman pagi hari ini kita boleh mengerti dan kita boleh melakukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku.
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur juga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau disegarkan melalui firman pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk memberkati dan melawat setiap kami. Biarlah melalui firman pada pagi hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh bertumbuh serta berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati dan mengurapi Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, sangat senang kita masih bisa bersama-sama beribadah dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Di luar sana banyak kesibukan ya, mungkin Bapak Ibu tadi berangkat agak sedikit terhalang oleh gerak jalan atau karnaval, dan bahkan di depan gereja ya Pak Jali ya, akan ada karnaval jam 11 ya Pak Jali. Jam 11 ya, sehingga kita agak sedikit mempercepat ibadah kita supaya Bapak Ibu nanti pulangnya tidak terhambat ya oleh karena karnaval. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi firman Tuhan dengan satu judul yang sudah terpampang ya, menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Menjadi berbeda itu kadang-kala menjadi sesuatu yang sulit ya buat kita sebagai manusia. Karena kebanyakan dari kita itu selalu pengen menjadi sama dengan orang yang lain. Contohnya misalkan kalau Bapak Ibu melihat ada istilah kata trending ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, dalam budaya pop hari ini ya, kita ini masuk dalam budaya pop, saudara, budaya kultur pop. Istilah trending ini menjadi sebuah istilah yang seringkali membuat kita ingin menjadi sama dengan orang yang lain. Trending itu bicara tentang kepopuleran dan kesamaan di dalam menyukai sesuatu. Misalkan trending akan sebuah lagu gitu kan, maka lagu itu menjadi kegemaran bagi banyak orang, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan itu menjadi kecenderungan manusia, selalu kepingin menjadi sama dengan orang yang lain. Makanya ketika saya belajar akan psikologi, manusia itu dibedakan dua, abnormal dan normal. Dan kita senang kalau dianggap sebagai manusia yang normal, artinya lazim dan sama dengan orang yang lain. Tetapi ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, justru pesan Alkitab kepada kita dengan jelas mengatakan bahwa sebaiknya manusia yang percaya itu berbeda dengan manusia-manusia yang lain, tidak sama dengan orang-orang yang lain. Ada banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus berbeda. Misalkan dalam konteks bangsa pilihan, kita dipilih dari berbagai macam bangsa yang tidak mengenal Tuhan supaya kita berbeda. Bahkan dalam Maleakhi dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu ketika Alkitab menyarankan atau menegaskan supaya kita ini menjadi orang yang berbeda? Ada 3 hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, agar kita itu memang berbeda dari dunia yang ada di sekitar kita. Yang pertama Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-18, saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-18 berkata demikian. Sebab itu, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus pasal 4 ayat 17 dan seterusnya, sebetulnya itu banyak ayat-ayat, cuma saya kutip 2 ayat, itu menggambarkan keberbedaan orang percaya itu dengan orang-orang yang tidak percaya dalam cara menghidupi kehidupannya, dalam cara kehidupan yang praktis. Itu sebabnya Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus ini dengan cukup lugas ketika dia berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ada sesuatu yang jelas yang Paulus katakan, ini kukatakan dan ini kutegaskan. Apa yang ditegaskan oleh Paulus? Jangan engkau memiliki hidup yang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata hidup di sini Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu disebut dengan parapetao. Nah, kata peripateo itu bicara tentang bagaimana jalan seseorang di dalam menjalankan kehidupan itu. Jalan hidupnya itu loh kayak apa. Jadi ketika Paulus berkata jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, artinya hendaklah jalan hidupmu itu berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Apa perbedaannya? Nah, menariknya Paulus kemudian merinci pada ayat-ayat selanjutnya bagaimana orang Kristen itu harus memiliki hidup yang berbeda dengan orang yang di luar iman Kristen. Saya akan bacakan Bapak Ibu supaya kita bisa melihat rincian yang detail dari Paulus ini dalam ayat 25 sampai yang ke-32. Dan ketika Bapak Ibu melihat yang huruf-huruf yang saya kasih bold tebal, itu bagian-bagian yang kita harus berbeda dari kehidupan dunia. Paulus berkata begini Bapak Ibu, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kata benar dengan dusta dipertentangkan. Artinya Paulus ingin katakan bahwa kalau dunia suka berdusta, engkau harus beda. Engkau harus suka berkata yang benar. Lanjutnya lagi, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jadi orang Kristen boleh marah, ya kan? Gak dilarang, itu ungkapan emosionalnya. Tetapi apa bedanya orang Kristen yang marah dengan orang di luar Kristen yang marah? Kita lihat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ketika marah, jangan kemudian kita berbuat dosa. Sekarang ini kalau kita baca di media sosial itu banyak cerita-cerita yang ngeri, pembunuhan dan sebagainya. Itu diawali, dipicu karena masalah marah. Suami istri berantem, ujung-ujungnya istrinya dibunuh. Ya. Di jalan bersinggungan, berantem, ujung-ujungnya ada satu yang mati. Nah, Alkitab katakan kalau kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Dan kalaupun engkau marah, firman Tuhan bilang begini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya di sini Alkitab katakan kemarahan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Kita seringkali muncul emosi yang namanya marah. Tetapi firman Tuhan bilang, kontrol dan kendalikan kemarahanmu itu. Jangan sampai meluap-luap dan kemudian merugikan banyak orang. Dilanjutkan lagi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kembali jalan hidup yang praktis ditunjukkan oleh Paulus. Kalau engkau kekurangan sesuatu, kalau engkau membutuhkan sesuatu, jangan mencuri. Kata mencuri ini kan banyak pengertian ya. Kalau maling kecil-kecilan yang dicuri mungkin jemuran. Sandal ting geletak di depan rumah mungkin dicuri, itu curi ya kecil-kecilan.
Tetapi para pejabat, ya kan, orang-orang yang menguasai kekuasaan, orang-orang yang menduduki posisi-posisi tertentu, kebanyakan mereka juga mencuri. Dan yang dicuri itu bukan perkara-perkara yang kecil. Mungkin yang dicuri anggaran di kantor mereka, proyek-proyek yang seharusnya dikerjakan dengan benar tapi diselewengkan. Nah, orang-orang yang begini, kata Paulus, jangan lagi mencuri, tapi bekerja keraslah engkau. Lakukanlah itu. Bahkan setelah engkau bekerja, engkau bisa berbagi kepada orang yang lain. Yang berikut lagi dikatakan begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dunia gampang mengumpat, gampang mencaci, gampang memaki dengan perkataan-perkataan yang kotor, firman Tuhan bilang, kamu jangan gitu loh, beda gitu loh. Kalau kita juga senang melakukan perkataan-perkataan yang kotor, apa bedanya kita dengan dunia? Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ya, saudara tahu yang dimaksud dengan kepahitan ya? Kepahitan itu adalah kejengkelan, kegeraman yang enggak selesai-selesai di dalam hati kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu orang-orang dunia. Tapi orang percaya apa? Firman Tuhan lanjutkan begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, teks yang kita baca dalam Efesus 4, 25-32 ini dengan begitu gamblang, tegas, membedakan antara kehidupan orang yang percaya dan kehidupan orang yang ada di dalam dunia. Dan Tuhan katakan, engkau harus berbeda. Engkau enggak boleh sama di dalam kehidupan praktis ini, dalam kehidupan sehari-hari ini. Sehingga orang bisa tahu, oh ini orang anak Tuhan, ini bukan anak Tuhan. Perbedaan seperti inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita harus memiliki cara hidup yang berbeda. Yang kedua sekarang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbeda dengan dunia? Kalau tadi perbedaan dari cara hidup kita, lifestyle kita, sekarang yang berbeda adalah cara berpikir kita. Coba lihat Roma 12 ayat yang kedua Bapak Ibu, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, setelah firman Tuhan mengajar kepada kita supaya lifestyle kita, cara hidup kita berbeda dengan dunia, di sini lebih dalam lagi masuk. Yang berbeda bukan cara hidup saja, bukan sekedar jalan hidup yang berbeda, tapi juga cara berpikirmu engkau harus berbeda gitu loh. Mindsetmu berbeda, paradigmamu berbeda dengan dunia. Nah, Alkitab katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa dalam pengertian aslinya itu menunjukkan bahwa jangan kamu itu sesuai, ya, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia. Jadi serupa itu bukan berarti copy paste, tetapi serupa itu adalah bagaimana kita itu mengikuti arus di dalam dunia ini. Dulu saya pernah kasih ilustrasi Bapak Ibu terkait teks ini. Kita bayangkan misalkan air
air itu dimasukkan ke dalam wadah yang bentuknya kayak apapun, air itu akan mengikuti. Ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas yang bentuknya kotak, air itu akan menjadi kotak. Air itu dimasukkan ke dalam botol yang bentuknya tabung, air itu akan berbentuk menjadi tabung. Dia akan menyesuaikan apapun yang menjadi wadahnya. Nah, Roma berkata begini, cara engkau berpikir, janganlah kamu menjadi sama, mirip dengan cara berpikir dunia. Hari ini Bapak Ibu, ya, dunia ini memiliki 3 sistem nilai yang seringkali mempengaruhi cara kita hidup, cara kita berpikir. Yang pertama, dunia itu memiliki sistem nilai terkait dengan yang namanya materialisme. Jadi semua itu diukur dari kebendaan yang kelihatan, yang nampak. Orang itu dinilai dari apa yang nampak. Saya satu kali ngelihat di TikTok atau Reel gitu ya, orang yang sama pada awalnya itu naik motor, terus menyapa satpam di sebuah perumahan yang elit, nggak dianggap, ditoleh pun enggak gitu. Kemudian orang yang sama itu pergi dan kembali lagi bawa mobil yang bagus di gerbang yang sama dan kemudian menyapa satpam tadi, satpamnya turun dan menjawab dengan ramah. Nah, inilah yang dunia katakan kepada kita, sistem nilai yang materialisme ini. Yang dilihat adalah penampakan luarnya. Sehingga kita cenderung ingin juga menilai sesuatu berdasarkan ukuran materialisme itu. Nah, saudara, yang kedua, ya, dunia itu memiliki sistem nilai egoisme. Yang penting diri saya. Orang lain ini mau mati, mau sakit, mau hancur, EGP. Emang gua pikirin, yang penting saya survive, saya hidup. Itu sistem nilai dunia, egoisme. Dan yang terakhir adalah hedonisme, mengutamakan kesenangan. Yang penting saya senang. Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Demo yang mengarah pada anarkis itu sepertinya terjadi di mana-mana. Bahkan di Kota Malang yang jauh dari pusat pemerintahan juga mengalami demo yang anarkis. Sebetulnya hal-hal yang terjadi saat ini itu adalah oleh karena para pejabat yang ada di atas kita itu kan memiliki sense of crisis yang kurang, tidak memiliki kepekaan terhadap krisis. Saya baca Bapak Ibu, ya, nggak apa-apa ini live streaming, nggak apa-apa juga. Saya baca di Kompas, itu gaji DPR, take home pay yang dibawa pulang Bapak, itu bisa mencapai 240 juta yang dibawa pulang. Kompas tanggal berapa yang saya baca itu. Dan untuk operasionalnya, operasional satu orang anggota DPR itu kata Mahfud MD itu bisa miliaran. Dan kemudian dipamerkan di ruang-ruang publik, di TV, di YouTube, ya kan, di mana-mana. Pada saat yang sama, ada satu kota kecil di Jawa ini yang UMR-nya itu per bulan 2.700.000. Bapak Ibu bisa bayangkan, sama-sama rakyat Indonesia, yang satu rakyat, yang satu wakilnya. Biasanya kalau wakilnya itu harusnya lebih rendah ya Bapak Ibu ya, ya kan? Yang satu rakyat, satu wakilnya gitu. Ada rakyat yang gajinya 1 bulan 2.700.000, tapi ada wakilnya yang take home pay-nya, yang uang yang bisa dibawa pulang itu 240 juta. Saya tidak ngajari Bapak Ibu untuk demo ya, nanti Anda keluar demo semua, ya kan? Enggak bukan. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa betapa ada banyak manusia yang hidupnya itu terjebak oleh hedonisme, tidak memiliki sense of crisis, tidak punya kepekaan terhadap sesuatu yang krisis.
dikritik, enggak malah berubah gitu loh. Malah joget-joget. Dan adanya joget-joget pakai sound horeg, repot. Nah, mindset yang seperti ini yang Tuhan katakan engkau harus berubah. Jangan seperti dunia gitu loh. Jangan kau tenggelam dengan materialisme, jangan tenggelam dengan egoisme, jangan tenggelam dengan hedonisme. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dia, tetapi apa? Berubahlah pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Milikilah mindset yang benar. Jangan terjebak oleh cara pandang dunia. Yang penting hedonisme tadi, yang penting enak. Bapak Ibu, kata hedonisme itu sebetulnya adalah berasal dari filsafat pada zaman Yunani sana. 1000 tahun sebelum Masehi. Itu ada filsafat yang namanya filsafat hedon. Hedonisme itu dari kata hedon yang artinya adalah enak. Yang penting enak gitu loh. Jadi kalau orang ngomong hedonisme sebetulnya yang penting itu enak. Dalam hidup ini yang penting enak. Yang lain urusan belakang. Nah, hal-hal kayak begini yang harus kita buang. Jangan punya cara berpikir yang sama kayak dunia. Yang terakhir. Apa yang berbeda yang terakhir Bapak Ibu? Cara pandang. Bagaimana kita melihat situasi. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, sepintas Bapak Ibu bisa paham enggak secara implisit apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya terhadap pemenuhan hidup? Ya kan? Ayat ke-32 berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ada perbedaan, ada bangsa yang tidak mengenal Allah dan ada bangsa yang mengenal Allah. Yang beda apa? Bangsa yang tidak mengenal Allah selalu khawatir tentang kehidupannya, tentang nafkahnya, tentang apa yang harus saya lakukan untuk menjalani kehidupan. Tetapi orang yang mengenal Allah dikatakan begini, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi apa yang membuat kita bisa yakin bahwa Tuhan memelihara kita? Ayat itu menjawab, cara pandangmu dalam menjalani hidup ini. Makanya Tuhan bilang, pandanglah. Cara pandang itu penting Bapak Ibu. Nah, saya ingin sampaikan begini loh Bapak Ibu. Di dalam hidup ini ada 2 orang atau bahkan mungkin 3 orang terkait bagaimana kita ini memandang sebuah kehidupan. Ada sebuah ilustrasi yang menarik Bapak Ibu yang bisa dikaitkan dengan cara pandang ini. Ada seorang 3 tukang batu atau tukang bangunan lah ya. Tukang yang pertama menata batu bata, kemudian dikasih semen, batu bata, kasih semen lagi ditata. Terus ditanya, apa yang kamu lakukan? Gitu. Orang pertama ini menjawab, saya sedang menyusun batu bata. Apa yang dilihat itu sangat dangkal sekali. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia nggak salah, dia benar ngomong, saya sedang menyusun batu bata. 1, 2, 3, 4 gitu. Orang yang bertanya ini kemudian menuju kepada orang yang kedua. Dengan pekerjaan yang sama Bapak Ibu, sama-sama tukang batu. Yang kedua ditanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Saya sedang membangun tembok. Beda kan?
Yang satu hanya sekedar menyusun batu bata, yang kedua berkata, saya sedang membangun tembok. Cara pandang yang kedua ini udah mulai lebih maju lagi, bahwa nanti, satu kali nanti, batu bata yang tersusun ini akan berbentuk tembok. Yang ketiga sekarang ditanya, dengan pertanyaan yang sama, kamu sedang bikin apa? Yang ketiga menjawab, saya sedang membangun gedung bertingkat untuk bikin hotel. Saudara bisa melihat perbandingannya. Apa yang dikerjakan sama, melakukan batu bata. Tapi orang yang tidak memiliki cara pandang iman yang melampaui, cara pandang yang beyond, yang melampaui sana, dia hanya sebatas mengatakan, ya saya melakukan apa yang saya lihat yaitu menyusun batu bata. Yang kedua, agak mending, tengah hidupnya. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang membangun tembok. Tetapi orang yang memiliki pemikiran yang melampaui, cara pandang yang melampaui segala keterbatasan, dia berkata, saya sedang membangun gedung besar yang kelak menjadi hotel. Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu? Cara pandang kita menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita melihat kehidupan kita hari ini hanya sekedar rutinitas, ya bangun tidur, mandi, kerja, pulang, selesai, mengalir saja. Engkau enggak memiliki cara pandang ke depan. Apa yang harus engkau dapatkan 10 tahun ke depan? Apa yang engkau dapatkan 20 tahun ke depan? Engkau enggak punya. Itu sebabnya engkau harus memiliki cara pandang yang melampaui batasan-batasan keterbatasan kita. Beyond, melampaui. Bahwa sesuatu di sana sedang ada yang hebat, yang luar biasa. Nah, firman Tuhan katakan, orang di luar sana, hidupnya itu hanya diributkan dengan apa yang aku pakai, apa yang aku makan, dan sebagainya. Dan kebanyakan orang percaya, ya kita ini kadang-kadang juga berpikir begitu. Kita selalu diributkan apa ya yang akan mencukupi kehidupan saya dan sebagainya. Tuhan bilang begini Bapak Ibu, coba lihat burung di udara itu dong. Dia nggak pernah menabur, dia nggak pernah menanam, dia nggak pernah menuai. Tapi nggak ada yang mati kelaparan. Miliki cara pandang bahwa Allah bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang membedakan kita antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, cara pandang. Makanya Bapak Ibu, saya baru ngerti ya, baru ngeh. Kenapa sih kalau kita berdoa harus tutup mata Bapak Ibu? Guru-guru sekolah minggu kan sering ngajari, ayo adik-adik kita berdoa tutup mata. Saya mau tanya, ayatnya ada enggak? Kalau doa itu harus tutup mata? Enggak ada kan? Tapi kenapa kita harus berdoa dengan tutup mata? Satu kali saya menemukan kebenaran dalam hati saya. Kalau kita buka mata, pandangan kita terbatas. Kita enggak bisa berimajinasi. Kita enggak bisa ngebayang tentang sesuatu yang luar biasa di sana. Ketika mata saya terbuka, pandangan saya itu terbatas pada tembok di situ. Enggak bisa lebih lagi. Ketika saya belok kiri, ya tembok di sebelah kiri yang membatasi pandangan saya. Yang ke kanan, tembok di sebelah sini. Tapi coba ketika saya tutup mata, pandangan iman saya itu bisa jauh ke depan. Saya bisa membayangkan, berimajinasi apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini di hadapan Tuhan. Jauh ke depan. Itu cara pandang. Miliki cara pandang ke depan. Jangan seperti tukang yang pertama tadi, yang hanya berkata, Pak, yang saya kerjakan sekedar menata batu bata, titik. Atau engkau menjadi tukang batu bata yang kedua tadi, yang medium, yang mediocre. Ya saya bikin batu untuk jadi tembok, ya kan? Terbatas sekali. Ayo kita memiliki cara pandang seperti tukang yang ketiga. Bahwa yang saya kerjakan hari ini, saya sedang membangun gedung, rumah, hotel yang megah dan yang besar. Saya membayangkan temboknya itu tinggi, pintunya gede, jendelanya ada 50 misalkan.
lantainya dari pualam. Kenapa bisa terjadi? Karena dia memiliki imajinasi ke depan. Saya teringat kata-kata Albert Einstein, Bapak Ibu. Albert Einstein itu adalah manusia tercerdas abad ke-20, penemu teori relativitas, ya. E sama dengan mc kuadrat, yang kemudian dari teori itu terbentuklah bom nuklir dan bom atom. Albert Einstein pernah berkata begini, kecerdasan dan daya imajinasi yang paling penting adalah daya imajinasi, bukan kecerdasan. Kecerdasan itu ada batasnya, imajinasi tidak ada batasnya. Ketika orang belum pernah naik pesawat, orang telah berimajinasi bagaimana saya bisa terbang mencapai bulan. Imajinasi dulu. Berimajinasi bagaimana manusia bisa mencapai bulan. Setelah berimajinasi baru kecerdasan, ilmu, mencari cara bagaimana kita mencapai bulan. Dan itu bicara tentang cara pandang. Hari ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya dan Bapak Ibu sama-sama belajar. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dari pribadi-pribadi yang ada di dalam dunia orang-orang yang tidak percaya. Milikilah cara hidup yang berbeda, ya kan? Milikilah mindset yang berbeda, dan milikilah cara pandang yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu.